Empek-empek kapal selam, jangan lupa dengan cuka, kerja siang hingga malam demi menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau manen terong nih ya. Nah ini tuh sebenarnya terong itu rada-rada susah loh teman-teman dipetikin pakai pisau ya. Bahkan kemarin tuh aku nyoba pakai pisau cutter, ternyata pisaunya itu patah dan alhasil ya ampun itu malah kejengkang itu malah jatuh ya terongnya. Ya Allah, aku tuh nggak nyadar loh teman-teman. Nah itu ya terongnya itu jatuh teman-teman. Dan ini tuh aku lagi panen terong ceritanya. Ini tuh aku panen terong 3 biji, ini tuh pesanan tetangga aku. Jadi nanti tuh sebenarnya aku ngambil lagi sih teman-teman, satu lagi buat aku pakai masak hari ini. Nah di sini lanjut dulu ya teman-teman, aku itu mau ke dapur buat masak karena tadi habis metikin terong itu sebenarnya aku langsung ngantar ke rumah tetangga aku karena dia itu mesen terong gitu ya teman-teman. Jadi aku antar ke rumahnya dan setelah aku antar ke rumahnya aku tuh lanjut buat metikin daun singkong gitu ya. Tadi cuman gak aku record karena di luar itu gerimis dan aku tuh lanjut aja deh buat buat metikin daun singkongnya karena aku tuh mau masak gitu daun singkong hari ini. Aku tuh sebenarnya kepengen ya teman-teman bikin daun ubi tumbuk, cuman aku tuh nggak mau daun singkongnya tuh yang ini. Aku pengennya itu daun singkongnya itu yang jari-jari itu loh teman-teman. Tapi ya di sini tuh belum ada. Jadi nanti tuh aku bikin daun singkong tumbuk atau daun ubi tumbuk itu setelah aku dapat daun singkong yang jari-jari ya teman-teman. Jadi untuk kalian udah nungguin sabar ya. Karena menurut aku tuh lebih enak loh teman-teman pakai daun singkong yang itu gitu ya. Jadi ya udah nunggu itu aja dulu, nanti ada. Nggak tahu deh nanti tuh aku mencari di mana tunggu beli di pasar dulu kali ya biar lebih simple gitu kan. Tapi terkadang beli di pasar itu tuh suka banyak yang tua-tuanya gitu loh teman-teman. Makanya kadang itu mager banget gitu ya buat belinya. Nah di sini lanjut aku itu mau potongin terong. Jadi hari ini tuh aku mau masak terong disambal sama teri gitu ya. Terus dibikin sayur daun singkong gitulah. Nah di sini tuh terong itu aku pakainya satu aja ya teman-teman karena kan terong ini tuh kan jumbo ya teman-teman, alias besar-besar ya ukurannya. Tapi sayang teman-teman itu agak sedikit udah tua gitu ya untuk terongnya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, itu masih enak sih dimasak ya teman-teman, belum yang terlalu tua banget. Lanjut di sini langsung masak pakai 2 wajan ya teman-teman. Di sini aku kasih minyak sedikit di wajan yang sebelahnya dan kasih minyak yang rada banyak di wajan yang sebelahnya lagi. Di sini aku pakai wajan itu yang kecil-kecil aja ya teman-teman ya biar lebih enak aja. Dan di sini aku tumis untuk si cabai ya teman-teman. Aku tuh mau bikin daun singkong tumis sih sebenarnya. Cuman yang rada berkuah gitu ya teman-teman. Karena kadang itu kan aku sering tuh ya tumis daun singkong cuman kan kering. Jadi kalian itu aku pengennya itu yang rada berkuah biar nanti tuh makan tuh ada kuah-kuahnya gitu. Ini tuh cabenya tadi aku nggak rebus dulu ya teman-teman, aku tuh langsung aja blender gitu untuk cabenya dan aku blender itu pakai minyak. Karena apa? Karena aku lagi mager dan lagi nggak mood buat buat ngerebus cabenya gitu ya. Pokoknya kadang itu ya gitulah teman-teman, kalau pas kita masak itu kadang mood-moodan gitu ya. Kadang kalau misalnya mood ya udah kita itu rebus dulu gitu, ngulek lah segala macam kalau misalnya moodnya lagi bagus. Tapi kalau misalnya kayak moodnya kurang bagus atau rada terburu-buru gitu ya udah kadang tuh ngasal-ngasal aja, yang penting mateng gitu kan. Nah itu tuh untuk si kuah sayurnya udah mendidih, langsung aja aku cemplungin daun singkongnya. Ini tuh tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman daun singkongnya, ntar malah dikira nggak dicuci kali ya. Karena kan aku nggak ada wastafel teman-teman, jadi kalau mau bolak-balik bawain tripod ke kamar mandi tuh riweh gitu ya. Jadi mendingan ya udah nggak usah di videoin aja pas aku lagi mencuci si daun singkong. Dan di sini setelah goreng terong, aku tuh lanjut aja buat goreng teri. Jadi hari itu masak sambal 2T ya teman-teman, terong dan teri ya. Karena memang lagi pengen banget gitu ya makan terong ya teman-teman. Padahal ya teman-teman kalau sebelum aku ada tanaman terong itu ya kayak doyan banget gitu loh sama terong teman-teman. Tapi semenjak aku punya pohonnya sendiri itu malah nggak terlalu berselera akunya. Jadi kadang masak terong itu ya sesekali aja gitu ya. Kebanyakan itu kadang suka dikasih sama tetangga gitu, atau misalnya
misalnya ada yang mau beli ya udah aku jual kayak gitu kan, lumayan buat nambah-nambahin uang jajan aku kan. Sama jajannya anak-anak, kadang itu kan aku juga suka jajan gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya enggak itu kadang aku suka ambil uang yang orang beli terong itu tuh buat apa ya, buat masukin ke tantangan nabung gitu loh teman-teman. Atau juga kadang itu pas lagi misalnya ke masjid ya udah jadiin itu sumbangan gitu ya, biar apa ya, niatnya itu biar terongnya itu tuh tumbuh subur ya, gitulah ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk sayur daun singkongnya itu tuh udah mateng ya, jadi alhamdulillah udah mateng satu menu. Lanjut di sini tuh aku mau nungguin satu menunya lagi biar semuanya itu mateng ya teman-teman. Nah ini untuk si sambelnya udah mateng, alhamdulillah. Langsung aja aku cemplungin untuk ikan teri dan juga terongnya. Ini aku masaknya itu apa ya, agak siang sih teman-teman ya, udah agak siangan. Jadi ini tuh sampai malam itu habis teman-teman, karena kebetulan adik ipar aku itu tuh juga makan di sini ya tadi malam, maksudnya malamnya gitu ya makan di sini. Jadinya terong itu bener-bener habis sampai malam ya. Tumben laris ya teman-teman, mungkin karena nggak ada pilihan menu yang lain. Nah setelah masak jangan lupa buat langsung beberes ya, karena memang ini tuh udah selalu aku biasain buat langsung beberes. Dan aku selalu jelasin dan juga selalu ngingetin ke kalian juga buat setiap habis masak itu wajib beberes. Agar apa? Agar tertanam di alam bawah sadar kita kalau misalnya kita harus selalu menjaga kebersihan dapur dan juga kompor. Oke, alhamdulillah udah beres aku itu untuk memasak. Lanjut di sini aku memetikin cabe. Nah, ini tuh cabe yang kapan hari aku panen ya, teman-teman. Kayaknya 2 atau 3 hari yang lalu gitu ya, teman-teman, aku panennya. Baru aku sempet aku petikin sekarang. Karena apa? Karena mager banget. Jadi aku tuh mager banget kemarin itu memetik-metikinnya. Selain aku tuh juga capek karena kan bolak-balik dari Pekanbaru tuh ya, teman-teman. Jadi tuh capek banget rasanya, padahal Mas sambil duduk-duduk nyantai juga bisa ya metikin cabe ini. Tapi ya karena memang lagi mager ya udah nggak usah dipaksa, tunggu moodnya itu bagus baru aku beresin. Dan di sini tuh moodku lagi bagus, jadi ya udah di sini aku mau petik-petikin dulu untuk si cabenya ini semua, terus nanti bakalan aku simpen ke kulkas biar lebih awet. Ini tuh cabenya itu memang yang putih yang besar-besar itu ya teman-teman. Kenapa nggak ditunggu sampai mateng atau sampai merah gitu ya? Mungkin ada nanti yang bertanya. Jadi sebelum ada yang bertanya mending aku jelasin. Jadi cabenya ini tuh kurang bagus teman-teman. Dia itu tuh nggak nunggu sampai mateng dulu gitu ya. Terus bisa dipanen karena dia itu udah agak besar aja itu langsung rontok gitu loh teman-teman. Langsung rontok sendiri gitu ya dari pohonnya gitu, daripada busuk kan. Daripada rontok sendiri dan jatuh ke tanah, mending aku panen aja gitu ya. Karena sayang banget kalau misalnya nanti dia itu rontok dan jatuh ke tanah, itu pasti bakalan busuk gitu loh teman-teman. Jadinya ya udahlah kata Pak suami dipanen aja pas dia itu udah agak besar gitu ya teman-teman, biar nggak kebuang. Karena kan aku udah bilang ya cabai itu tuh lagi diserang sama hama teman-teman, jadi kurang bagus pertumbuhannya gitu ya. Jadi udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Nah ini alhamdulillah dapatnya itu lumayan banyak, satu food container ini tuh penuh. Lanjut di sini aku juga mau nyapu nih teman-teman di dapur aku, dan itu jangan salfok sama handphone aku yang ada di atas lemari. Dan juga kenapa lemarinya udah berbeda untuk si apa ya tempatnya, karena memang aku itu udah rubah gitu ya teman-teman untuk posisi lemarinya di situ. Karena si adek dia itu jago manjat teman-teman, kalau misalnya ada lemari itu yang di dekat pintu gitu ya, jago manjat dia jadinya. Jadi sering banget dia itu manjat-manjat berpegangan di lemari itu gitu. Makanya aku pindahin dan geser lemarinya. Cuman ya memang nggak aku record gitu ya pas mindahinnya, karena pas lagi nggak pakai hijab, jadi mager aja buat nge-record-recordnya gitu. Nah di sini aku mau beresin dulu, nyapu sampai keluar, sampai dapur aku itu bersih lagi. Pokoknya ya teman-teman, aku tuh seneng banget kalau misalnya aku udah beres beraktivitas terus dapur langsung bersih dan kinclong gitu ya. Setelah aku pakai itu masya Allah bener-bener seneng banget rasanya gitu. Karena memang aku tuh seneng gitu ya kalau misalnya ninggalin dapur dalam keadaan bersih. Oke lanjut, di sini aku juga ke kamar mandi nih teman-teman. Buat apa ya? Buat nyuci piring. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dan itu tuh aku lagi ngobrol juga sekalian sama kakak ipar aku ya. Dia itu tuh ada di dekat pintu gitu loh teman-teman, lagi duduk. Jadi aku sambil ngobrol juga sama kakak ipar aku. Makanya di sini tuh kelihatan aku kayak lagi ngoceh-ngoceh gitu ya teman-teman ya, karena memang aku tuh lagi ngobrol gitu sama kakak ipar aku. Cuci
Cucian piring aku ini alhamdulillah lumayan banyak, masya Allah ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya nyuci piringnya itu lesehan kayak aku ini, memang enaknya itu nunggu rada banyak ya teman-teman. Karena kalau masih sedikit itu malah mager gitu loh buat nyucinya bolak-balik di sini. Karena kan duduk lama-lama itu kan lumayan pegel gitu ya. Apalagi harus bolak-balik duduk berdiri itu bener-bener capek banget. Jadi mendingan aja nih tunggunya itu agak rada banyakan dikit gitu ya baru dicuci. Apalagi kan kamar mandiku ini luas ya teman-teman, alhamdulillah agak luas. Jadi ketika cucian piringku itu lumayan banyak juga, nggak yang terlalu sempit-sempit banget gitu ya. Beda cerita dengan kalian yang nyucinya itu mungkin di wastafel. Jadi kalau misalnya nyuci di wastafel itu kan tempatnya itu kan sempit ya. Jadi nggak bisa nungguin cucian piring itu banyak gitu. Jadi sedikit-sedikit harus langsung dicuci gitu. Kalau kayak aku ini mah ditunggu dulu isi satu lemari piring itu habis juga masih muat ya teman-teman, ditaruh di kamar mandi. Oh iya teman-teman semuanya, bagaimana nih dengan keadaan cuaca di tempat kalian? Kalau di tempat aku itu bener-bener sering banget ngeprank ya. Kadang itu di pagi hari panas teman-teman, terus tiba-tiba di siang hari itu tuh hujan kenceng gitu ya teman-teman, hujan deras gitu ya maksudnya, sama angin kenceng gitu ya. Sampai aku lihat di beberapa tempat di dekat di desa aku ini tuh banyak yang nebangin pohon-pohon yang tinggi gitu ya, kayak pohon kelapa gitu pada ditebangin. Mungkin karena memang angin tuh lagi kenceng, takutnya nanti pohon kelapanya itu patah atau roboh, itu kan bahaya banget ya. Jadi aku lihat tuh banyak banget gitu teman-teman tempat-tempat yang memang orang itu tuh lagi menebangin pohon gitu ya. Pokoknya dari segala-gala macam pohon yang tinggi-tinggi lah, yang dekat-dekat ke rumah itu pada semuanya itu dipotong-potongin gitu. Ya mungkin untuk jaga-jaga gitu ya, daripada nanti tuh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau misalnya hujan angin teman-teman, masya Allah bener-bener ya itu bener-bener bikin kayak kayak bener-bener bikin kita itu takut gitu ya. Nah di sini tuh ya teman-teman, untuk wajan aku yang Maxim itu tadi pantatnya itu kan udah agak gosong sedikit gitu ya teman-teman. Itu karena kemarin kan aku bikin bolu di rumah kakak ipar aku, dan itu kan lumayan lama gitu loh teman-teman, apinya itu nyala gitu ya. Jadi kelihatan banget gosong hitam pantatnya gitu ya. Oke lanjut, ini tuh di malam harinya teman-teman. Jadi sini tuh aku lagi makan. Jadi tadi itu tuh setelah habis sholat maghrib itu sebenarnya aku pergi dulu takziah ke rumah orang meninggal. Dan ini tuh udah habis isya sih teman-teman, aku nyampe di rumah lagi gitu ya. Jadi tadi sampai di rumah sholat isya dulu baru lanjut makan, dan beneran aku tuh udah lapar karena tadi tuh sebelum takziah aku tuh belum ada makan teman-teman. Dan takziahnya itu atau baca yasinnya itu ada di dua tempat gitu ya, karena kebetulan ada orang yang meninggal itu dua gitu. Baru sempat takziahnya itu tadi malam, maksudnya malam ini bersama dengan rombongan anggota wirid RW ya teman-teman. Jadinya ya sampai di rumah lumayan kelaparan deh ini aku. Di sini aku makan sambil nontonin videonya teman-teman ya, dan ini tuh kayak bener-bener enak aja gitu makannya sambil dengerin ocehan-ocehan yang ada di video gitu ya. Kadang itu kalau misalnya sambil makan gini aku tuh seneng banget sama yang namanya itu nonton video-video motivasi gitu loh teman-teman. Biar biar lebih termotivasi aja gitu ya. Kadang kita ini kan juga butuh motivasi ya teman-teman, biar biar tetap bersemangat gitu dalam menjalani segala aktivitas kita. Kalau misalnya untuk acara takziah di tempat aku, kalau misalnya ada orang yang meninggal itu tuh 2 kali ya teman-teman, di sore hari sama di habis maghrib. Kalau di sore hari habis asar itu tuh rombongan bapak-bapak. Jadi tadi sore pak suami itu udah pergi. Jadi di malam harinya giliran rombongannya ibu-ibu gitu teman-teman. Jadinya gitu deh teman-teman. Kalau misalnya takziah di tempat aku tuh memang 2 ronde gitu ya. Sorenya itu ronde bapak-bapak, malamnya itu rondenya ibu-ibu. Oke lanjut, di sini aku itu mau nyusunin cucian piring aku yang udah aku cuci tadi sore ya, baru sempet aku beresin karena kan tadi sore itu udah mepet banget waktunya, udah kesorean. Aku tuh harus buru-buru mandi, sholat maghrib gitu ya teman-teman, karena mau pergi takziah gitu kan. Jadi ya di sini baru sempet aku beresin setelah aku pulang. Dan ini tuh sebenarnya tadi aku lagi nyari-nyari ikat rambut teman-teman, tapi nggak tahu kenapa nggak nemu gitu ya, nggak tahu ikat rambut aku tuh di mana teman-teman. Jadi itu tadi ikat rambut aku tuh lepas gitu ya, aku nggak tahu jatuhnya itu di mana ya Allah. Ikat rambut sendiri pun nggak nyadar lepasnya itu di mana gitu loh teman-teman, ikat rambut aku. Jadi aku tuh kegerahan banget sih sebenarnya, itu rambut aku nggak aku ikat gitu ya. Jadi aku masukin ke dalam baju biar nggak kelihatan gitu keluar dari kerudung.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah atau perbuatan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Untuk yang belum nyalakan lonceng, dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.